Hati itu bening. Assalamualaikum my friend. Hati itu bening. Kawan saya menyebutkan kebeningannya berasal dari keseimbangan. Dan keseimbangan selalu terkait dengan hal-hal yang hidup dalam perjalanan yang sangat panjang. Keseimbangan adalah kecenderungan untuk melakukan segala sesuatu yang tadinya tidak berimbang, lalu kemudian diimbangi dengan berbagai hal yang di dalamnya terdapat wisdom, kebijaksanaan yang membuat kebeningan itu kemudian terjaga. Salah satu dari upaya untuk menjaga keseimbangan adalah sekolah. Kali ini kita berbicara mengenai sekolah karena anak-anak sedang libur dan beberapa hari terakhir dorongan mengenai sekolah menjadi pro dan kontra yang tidak ada habisnya. Tidak ada benar atau salah. Anak-anak diupayakan untuk belajar dari jauh dalam rangka menjaga mereka dari virus yang berkembang agar tetap sehat. Tapi di sisi lain, sekolah juga menjadi sesuatu yang tidak bisa hanya sekedar ditiadakan atau diistirahatkan, karena sebetulnya itu bukan istirahat. Yang menjadi persoalan buat kita sebagai makhluk hidup di negara yang berkembang adalah bahwa sekolah telah sedemikian rupa menjadi sebuah format pembelajaran yang kalau menggunakan istilah saya kemarin diterpakukan kepada 4 dinding ruang yang disebut kelas. Dan ketika itu menjadi sebuah kelas, maka kelas itu kemudian berada dalam kurikulum tertentu. Dan ketika format kelasnya kemudian berubah, guru juga kemudian kebingungan. Karena di sana ada buku, dan dalam buku ada panduan-panduan, dan di antara panduan itu si guru lalu berperan lebih dominan daripada si anak. Sementara si anak menghadapi kebingungan karena mereka tidak terbiasa dengan pembelajaran melalui panduan yang longgar seperti panduan antar ruangan yang berbeda. Ini belum hilang dari masyarakat kita. Ini yang membuat negeri kita menjadi negeri yang sedikit terbelakang dibandingkan dengan mereka yang sudah mulai terbiasa untuk melakukan pembelajaran secara inisiatif, yang melakukan pembelajaran secara dinamis. Dan akhirnya kalau saya belajar sebagai orang tua yang bukan pelajar, saya melihat bahwa sekolah adalah sesuatu
yang tidak ada habis-habisnya. Dan sekolah bukan sekedar cuma bukunya. Sekolah bukan sekedar mengetahui siapa yang menjadi guru, tetapi sekolah adalah alam semesta yang kemudian dieksplor sedemikian rupa. Sekolah adalah khasanah didaktika yang di dalamnya mengandung nilai-nilai. Tapi jangan lupa, gerbang dari nilai-nilai tersebut asalnya bermula dari eksplorasi yang dilakukan seseorang. Anak perlu mendapatkan kesempatan dan alat yang dinamakan eksplorasi tersebut. Buku di mana di negeri kita konon kabarnya masih termasuk daerah yang terbelakang dipelajari oleh para pelajar, intinya adalah hutan ilmu. Hutan ilmu ini tidak dapat bunyi kecuali apabila kemudian dieksplorasi. Pendekatan ini kemudian makin tua seseorang, makin terlihat apakah yang bersangkutan menjadi the explorer, menjadi orang yang mempelajari dengan caranya sendiri, dengan minatnya sendiri, dengan niatnya sendiri, dengan kecenderungan untuk mengambil tujuan-tujuan tersebut, tujuan-tujuan tertentu dari apa yang ingin dia pelajari. Hal yang menjadi kemudian membuat sekolah maupun pembelajaran menjadi mati adalah ketika eksplorasi itu kemudian berhenti karena ketiadaan niat, ketiadaan tujuan, kecenderungan tidak punya kemauan, dan akibatnya apapun yang dipelajarinya, apapun yang menjadi kurikulum baginya, menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Jadi dengan kata lain, ada esensi yang hilang ketika kita mencoba berdiskusi mengenai kapan sekolah bisa dimulai. Sekolah harus dimulai dari kemarin, walaupun tempatnya adalah di rumah. Sekolah harus dimulai dari ibu guru yang namanya ayah bunda. Sekolah harus dimulai dari guru yang berjalan berkilometer-kilometer hanya untuk bertemu dengan muridnya. Pembelajaran ini bukan hanya pembelajaran bagi murid. Pembelajaran ini menjadi pembelajaran bagi guru, karena guru harus melakukan kreativitas, guru harus memberikan pilihan, dan guru harus merangsang benar-benar dalam pengertian sebenarnya dari merangsang hidup para pelajar yang berada dalam lingkungannya menjadi kehidupan yang penuh dengan makna. Lihat bintang, kenapa bintang itu kemudian tertata sedemikian rupa. Lihat terminal, kenapa terminal itu tersusun dari bus-bus yang teratur dengan jadwal yang tertentu. Lihat Bapak Guru yang kemudian mempunyai dedikasi sedemikian rupa sampai dia bisa
melahirkan, menelurkan, mendeliver sesuatu yang kemudian menjadi bermakna. Ini adalah bagian dari pembelajaran. Kalau pembelajaran dibatasi pada kelas, maka kelas menjadi mati. Kalau pembelajaran dibatasi oleh halaman buku, maka halaman buku itu tidak memberi makna apapun bagi kehidupan. Kalau belajar itu adalah sekedar menerima untuk mendapatkan nilai, maka kemudian nilai itu bisa diperoleh, tapi sekolahnya tidak menjadi sesuatu yang bermakna. Kawan-kawan, mari kita bangun sekolah dalam artian sekolah kehidupan. Mari kita jadikan anak-anak kita menjadi pelajar yang mempunyai tenaga luar biasa, energi yang sedemikian rupa dia lahap untuk dapat melakukan pembelajaran. Dan itu baru bisa dibangun ketika minatnya telah dikembangkan, telah dibangun sedemikian rupa dengan berbagai hal yang membuatnya kemudian terstimulasi. Kawan-kawan, tidak ada startup kecuali bagi anak-anak yang mempunyai minat. Tidak ada pembicaraan teknologi kecuali bagi anak-anak yang mempunyai kecenderungan untuk memaksimalkan alat. Tidak ada dorongan untuk membuat dia melangkah kepada ilmu berikutnya kalau dia tidak mencoba melakukan sesuatu. Dengan kata lain, sekolah adalah satu komponen kecil dari pembelajaran. Dan hati yang bening adalah sekolah yang luar biasa. Cerahkan dunia ini dengan kebeningan tersebut. Jadikan setiap kebeningan ini satu proses pencarian yang tidak pernah berhenti. Dan orang tua yang mempunyai anak seperti ini adalah orang tua yang siap kapanpun dia sekolah, kapanpun dia mulai lagi masuk kelas, kapanpun dia membaca buku, dia menjadi orang yang lebih mendapatkan sesuatu. Ibu, bunda, jangan menjadi orang yang terbatasi oleh 4 dinding ruang sekolah, kelas. Karena ibu, Anda punya anak untuk zaman yang luar biasa, mempunyai tantangan di masa depan. Ayah, jangan suka sekedar menentukan apa yang harus dilakukan sehingga sang anak tidak mempunyai ruang atau jalan atau koridor yang memungkinkan dia belajar lebih lanjut terhadap apa yang akan dia jalani sebagai tantangan di masa depan. Ayah, bunda, kalian adalah yang membawa anak-anakmu menuju masa depan dengan pintu gerbang stimulasi. Semoga Tuhan memberkati anak-anak kita dengan nasib yang lebih baik daripada apa yang pernah kita capai. Amin, amin ya rabbal alamin.